Rencana proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Kulon Progo masuk tahap pembebasan lahan. Proyek Jalan Tol Seksi 3 dari Solo hingga Yogyakarta International Airport mulai proses penghitungan ganti rugi lahan dan bangunan terdampak. Staf pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan tanah Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo 2, Aulia Fardina, mengatakan tim pengukur segera diturunkan ke desa-desa mengukur lahan terdampak. Pengukuran dilakukan mulai awal Mei 2024 pada bagian lahan, bangunan hingga tanaman. Rencana mulai 2 Mei sampai 30 hari masa kerja, Satgas A dan B mulai turun ke desa. Satgas A melakukan pengukuran dan Satgas B melakukan pemberkasan, kata Aulia di sela sosialisasi pengadaan tanah di Balai Desa Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Selasa 23 April 2024. Ia menjelaskan tahap ini melibatkan berbagai lembaga. Mulai dari Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Ia mengatakan pihaknya telah memulai sosialisasi bagi warga terdampak proyek. Jadi warga akan tahu nanti ada proses pengukuran tanah, bangunan, dan penghitungan tanaman sehingga warga terdampak dikumpulkan untuk pemberitahuan jelasnya. Aulia mengatakan proses pengukuran dan pemberkasan ini akan berlangsung selama 30 hari kerja atau berkisar 1,5 bulan. Dalam pelaksanaannya, Satgas akan mengukur luas lahan terdampak, bangunan hingga tanaman yang tumbuh di sekitar lokasi rencana pembangunan tol. Hasil pengukuran dan pemberkasan ini selanjutnya diumumkan kepada para pemilik lahan terdampak untuk mengetahui ada tidaknya sanggahan. Setelah diumumkan lalu dicek ada sanggahan atau tidak, baru kemudian masuk ke tahapan appraisal (penghitungan nilai lahan terdampak) sesuai data dari hasil pengukuran ini, jelasnya. Terkait kapan pengerjaan fisik tol bisa dilakukan, Aulia belum bisa menyampaikan. Namun yang pasti pihaknya berupaya agar pembangunan proyek ini bisa berlangsung cepat. Salah satu pemilik lahan terdampak, Siti Nurhayati, berharap proses pengukuran hingga nanti tol bisa dibangun dapat berlangsung cepat. Dia juga mengharap kehadiran tol di Kulon Progo dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Ya, prosesnya bisa segera selesai dan harapannya tol untuk masyarakat, jangan sampai hanya untuk kepentingan orang-orang kalangan atas aja. Kita semua yang ada di situ seharusnya juga ada dilindungi juga terkait ekonominya. Jangan sampai cuma diambil lahannya aja, ujarnya. Izin penetapan lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Kulon Progo Seksi 3 ini terbagi dua. IPL pertama ini berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul telah diterbitkan. Sementara wilayah terdampak yang telah terbit IPL-nya itu sebagian memasuki tahap pembayaran ganti rugi dan pengukuran lahan. Adapun IPL di wilayah Kulon Progo yang diterbitkan November 2023 telah masuk tahap pengadaan lahan. Data IPL ini menunjukkan proyek jalan tol di wilayah Kulon Progo memiliki luasan 344,32 hektar dengan lahan terdampak sekitar 1.000 bidang. Jalan tol tersebut akan membelah 18 desa di 6 kecamatan. Seperti diketahui, proyek pembangunan tol Jogja-Solo juga masuk wilayah Kulon Progo.
Ada lebih dari 1.000 bidang tanah di 18 kalurahan yang terdampak. Antara lain Bangun Cipto dan Kaliagung di Kapanewon Sentolo, Donomulyo di Nanggulan, Wates di Kapanewon Wates, Pengasih, Sendang Sari dan Karangsari di Kapanewon Pengasih, Hargomulyo dan Hargorejo di Kapanewon Kokap. Kemudian Kulur, Kaligintung, Temon Wetan, Temon Kulon, Palihan, Janten, Karangwuluh, Sindutan, dan Kebonrejo di Kapanewon Temon. Nah, itulah informasi terkini pembebasan lahan Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo yang akan dimulai awal Mei 2024. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.